Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Ismail. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dua orang narasumber yang itu sahabat saya sendiri. Nah, mungkin kali ini saya akan menanyakan tentang beberapa pertanyaan kepada kedua narasumber ini. Terutama saya tanya dulu kabarnya Abang Sadik dan Abang Alif ini gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana kesehariannya ini? Apakah baik atau ada kendala-kendala tertentu gitu? Sehat ya? Lancar ya? Lancar ya. Langsung saja kepada topik pembahasan. Saya akan menanyakan bagaimana sih pengalaman Abang Sodik dengan Abang Alif nih? Kan Abang Sodik dengan Abang Alif ini kan mondok kan? Ya, alumni pondok beberapa tahun lah gitu. Jadi saya ingin menanyakan nih bagaimana pengalaman selama mondok, apakah pernah mendapatkan perlakuan tidak pantas dari pengurusnya? Jika memang pernah, bagaimana Anda menyikapinya itu pada waktu itu? Nah, mungkin dari Abang Sadik nih. Jadi di pondok pesantren saya gitu, di latar belakangi dengan salafiyah yang lebih ke nafsu dan sorot. Jadi kalau saya lihat di sana kegiatan itu aktif ya, aktif alhamdulillah ya. Meskipun ada beberapa santri yang agak keras kepala, nakal, yang tidak mau diatur dan sering melanggar ketika tengah malam itu, tapi mereka ketika diberikan hukuman mereka menerima dengan hati yang baik, dengan abang dada ya. Nah, kemudian juga ada beberapa santri ketika waktu kegiatan. Nah, waktu kegiatan itu biasanya santri itu diperintahkan untuk kerja, ya, untuk kerja dan tujuannya untuk mencari barokah. Tetapi ketika malam mereka itu tidak ikut kegiatan, artinya mereka kerja itu sebagai alasan untuk nanti malam itu tidak sekolah. Alasannya karena mereka kerja capek, ngantuk lah yang paling seringnya ngantuk. Jadi sebagai pengurus saya kasihan kepada mereka karena mereka dikirim oleh orang tuanya untuk menuntut ilmu gitu, dan meminta kepada kiai dan pengurusnya untuk jaga baik-baik anak tersebut. Tapi dengan kenyataannya tidak seperti itu ya. Realitasnya mereka tidak mengikuti aturan pesantren dan tidak mau belajar, proses belajar dan belajar apa yang diperintahkan oleh orang tuanya bahasa di pesantren begitu. Jadi saya sebagai pengurus turut prihatin prihatin sama sekali. Iya, terima kasih ya Bang Sodik. Mungkin bagaimana dilanjutkan dengan Alif, bagaimana pengalaman Anda selama mengajar di pondok pesantren gitu? Ya, kalau saya pribadi kalau kita bercerita sedikit mengenai pengalaman saya di pesantren, sedikit cerita kisah saya di pesantren itu. Pertama itu dari sejak SD naik kelas 5 itu saya udah menjadi santri kalong, bahasanya kalau di pesantren itu kalong. Artinya itu santri bolak-balik ya. Santri bolak-balik. Senin sampai Jumat sekolah pada umumnya, balik sekolah ya tinggal di pondok, jadi nyambil gitu pastinya. Sampailah SMP saya juga masih jadi santri kalong, itu di pondoknya Syifaul Qulub. Syifaul Qulub di Jalan Jumbalan, dekat juga rumah saya. Dekat dengan rumah ya. Kemudian lepas daripada itu saya pindah pondok pesantren. Saya pindah pondok pesantren, masuklah saya ke sekolah Quran yang dipimpin oleh Ustadz Habibi Sarabiti. Jauh dari Lombok kalau tidak salah. Dari Lombok. Saya kisaran di sana tidak lama, hanya 6 bulan lah. 6 bulan saya di pondok beliau. Keluar dari situ saya lanjutkan lagi, pindah lagi saya. Kemudian saya lanjutkan keilmuan saya di pondoknya itu Ustaz Islam Maulana. Gimana itu Bang? Pondok Hilyatul Mustafa Al-Qutbah. Sekarang lokasinya ada di PAL 13. PAL 13. Sebelum Penggor sebelah kiri. Nah, di situ. Saya lanjut di situ kisaran 2,5 tahun. Sampailah selesai saya sekolah saya kesetaraan kan SMA, selesailah dari situ. Jadi kalau mondoknya kalau mondok kurang lebih 6-7 tahun itu bisa lah dihitung gitu.
mapan banget ya secara tahunnya gitu ya. 7 tahun, masya Allah. Mungkin Nah, seperti ya. kemudian ya dari itu saya lanjut kuliah, kemudian dari awal tahun 2005 itu kemarin saya ada khidmat di pondoknya Habib Muhammad Al-Haddad. Nah, jadi saya di situ posisinya saya sebagai, karena guru tugas yang sebelumnya itu udah keluar dan posisinya tidak ada jaga santri beliau, jadi saya lah yang ngisi pondok di situ, jaga santri beliau sekaligus ya setoran hafalan juz 30 dan surah-surah pilihan. Oh ya, berarti Bang Alim ini selama mondoknya itu hafal Quran gitu ya? Kalau hafal Quran adalah sedikit, sedikit ya. Jadi tempatnya sekarang tuh sebagai penerima setoran hafalan gitu ya. Itu. Oh ya. Mungkin terima kasih ya dari dua narasumber yang telah membagikan pengalamannya sebagai seorang guru maupun sebagai santri selama mondoknya dulu.